Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di video pembelajaran prakarya untuk kelas 9. Kali ini kita akan masuk di materi bab keempat, yaitu pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Materi kali ini akan dibagi ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama, A. Pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji, dan B. Pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi olahan pangan setengah jadi. Nah, video ini akan membahas materi di bagian A terlebih dahulu. Oke, kita simak videonya. Di materi A, yaitu pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji, kita akan membahas 5 sub materi. Yang pertama adalah jenis ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. Yang kedua, manfaat ikan, udang, cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. Yang ketiga adalah metode pengolahan. Yang keempat, tahapan pengolahan. Dan yang kelima adalah penyajian dan pengemasan. Materi di sub yang pertama adalah jenis ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. Yang pertama adalah ikan. Ikan yang banyak hidup di Indonesia berdasarkan ekologinya terbagi menjadi 3, yaitu perairan tawar, perairan payau, dan perairan laut. Yang pertama ada ikan perairan tawar. Ikan perairan tawar adalah ikan yang menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air tawar, seperti sungai dan danau. Lingkungan air tawar berbeda dengan lingkungan perairan laut, dan yang paling membedakan adalah tingkat salinitasnya. Salinitas adalah tingkat keasinan atau tingkat kelarutan garam di dalam air. Jelas berbeda dong air tawar dengan air laut. Tapi tidak usah khawatir, kandungan gizi ikan air tawar hampir menyerupai dengan ikan air laut. Yang pertama, jenis ikan air tawar adalah ikan lele. Lele mudah dikenali karena tubuhnya yang berwarna abu-abu sampai kehitaman. Kulitnya licin, agak pipih memanjang, serta memiliki kumis yang panjang yang mencuat dari sekitar bagian mulutnya. Olahan lele diantaranya ada pecel lele atau lele penyet dan lain-lain. Jenis ikan air tawar yang kedua adalah ikan mas. Ikan mas ini merupakan ikan air tawar yang bernilai ekonomis tinggi dan sudah tersebar luas di Indonesia. Bentuk tubuhnya agak memanjang dan memipih tegak. Mulut terletak di ujung tengah dan dapat disembulkan. Bagian anterior mulut terdapat 2 pasang sungut berukuran pendek. Seluruh tubuh ikan mas ini dipenuhi dengan sisik. Hanya sebagian kecil saja yang tidak ada sisiknya. Dan olahan ikan mas ini biasanya dibuat pepes ikan mas. Jenis ikan air tawar yang ketiga adalah ikan bawal. Ikan bawal berbadan pipih dan berenang secara berkelompok. Bawal sering juga ditemukan beriringan di dasar perairan. Dari arah samping tubuh, bawal tampak membulat atau oval. Bagian tubuh ikan bawal berwarna kuning kemerahan. Selanjutnya yang kedua adalah ikan perairan payau. Perairan payau merupakan pencampuran antara perairan tawar dan perairan laut seperti muara. Kadar garam dalam perairan tersebut berkisar 5-29 ppm. Jenis ikan perairan payau yang pertama adalah bandeng. Ikan bandeng banyak diolah sebagai oleh-oleh khas Semarang, yaitu bandeng presto. Jenis ikan perairan payau yang kedua adalah kakap. Ikan kakap banyak diolah menjadi makanan-makanan olahan frozen food seperti otak-otak, nugget, bakso ikan, dan lain-lain. Nah, jenis ikan yang ketiga adalah ikan perairan laut.
Ikan perairan laut adalah ikan yang hidup di laut dengan salinitas di atas 30 ppm. Ikan laut sangatlah banyak jenis dan ukurannya, mulai dari ukuran terkecil sampai ukuran yang terbesar. Kandungan gizi ikan laut pun sangatlah lengkap dan baik untuk kesehatan. Macam-macam jenis ikan laut antara lain ikan tuna, ikan tenggiri, ikan kembung, udang, cumi-cumi, dan rumput laut. Semua itu adalah jenis-jenis ikan yang dihasilkan di laut. Selanjutnya yang kedua adalah daging. Nah, daging terdiri dari dua macam. Daging yang berwarna putih biasanya lebih cenderung berasal dari unggas, contohnya ayam. Sedangkan daging berwarna merah berasal dari hewan berkaki 4, seperti sapi, kerbau, kambing, dan babi. Daging yang berasal dari unggas dan hewan berkaki 4 dapat ditemukan di setiap bagian tubuhnya. Daging tersebut dapat diolah dan dikonsumsi oleh manusia sebagai makanan yang mengandung protein hewani. Daging yang pertama adalah daging ayam, merupakan sumber protein berkualitas tinggi dan memiliki kandungan lemak jenuh yang lebih rendah dibandingkan dengan daging hewan berkaki 4. Ayam juga kaya kandungan vitamin A dan berbagai vitamin B, serta beragam mineral seperti tembaga, zat besi, kalsium, fosfor, kalium, dan zinc. Ayam dibedakan menjadi dua, yaitu ayam kampung dan ayam broiler. Ayam kampung adalah sebutan di Indonesia untuk ayam peliharaan. Ayam ini merupakan jenis yang biasa dipelihara oleh penduduk atau orang yang tinggal di kampung. Sedangkan ayam broiler atau leghorn adalah jenis ayam dipelihara dengan cara diternakan, dipelihara di dalam kandang yang berukuran besar, lalu diberi makan sedemikian rupa sehingga cepat tumbuh besar dan bisa cepat dipanen atau dikonsumsi. Jenis daging yang kedua adalah daging sapi. Daging sapi merupakan daging yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Selain rasanya lezat, daging sapi ini juga dapat diolah menjadi berbagai aneka masakan. Bisa menjadi bakso, sosis, nugget, dan lain-lain. Selanjutnya daging yang ketiga adalah daging kerbau. Memiliki ciri khas berwarna merah agak gelap, memiliki tekstur serat yang lebih besar dibandingkan dengan daging sapi. Kandungan lemak daging kerbau relatif lebih rendah daripada daging sapi. Selanjutnya jenis daging yang keempat adalah daging kambing. Merupakan gizi yang penting bagi negara berkembang yang biasanya terletak di daerah iklim tropis. Daging kambing lebih empuk daripada daging sapi dan daging kerbau. Selanjutnya, jenis daging yang kelima adalah daging babi. Daging ini memiliki warna yang lebih pucat daripada daging sapi, lebih mendekati warna daging ayam. Tekstur lemak daging babi elastis sehingga mudah diregangkan. Selanjutnya yang ketiga adalah telur. Telur dihasilkan oleh hewan jenis unggas dan ikan yang sebenarnya adalah cara hewan tersebut berkembang biak dengan bertelur. Nah, dari telur ini akan menetas hewan muda untuk kelestarian jenisnya agar tidak punah. Telur terdiri dari berbagai macam jenis. Yang pertama ada telur ayam kampung. Telur ayam kampung yang biasa dipelihara dengan cara dibiarkan mencari makan sendiri di pekarangan penduduk, memakan lebih banyak variasi makanan, dan lebih organik dibanding ayam broiler atau leghorn serta bertelur karena diberi pejantan. Jadi telur ayam kampung ini memang bertelur karena ada pejantannya. Jenis yang kedua adalah telur ayam broiler atau leghorn. Jenis petelur umumnya diternakan dan bertelur tanpa pejantan. Jadi jenis ayam ini bertelur menggunakan obat-obatan saja tanpa ada pejantannya.
Selanjutnya adalah telur itik. Telur itik sebenarnya lebih unggul dibanding dengan telur ayam broiler. Rasanya pun hampir sama tergantung selera. Namun, telur itik lebih kaya akan nutrisi. Hal ini disebabkan oleh pengaruh makanan dari itik itu sendiri. Nah, telur itik mengandung nutrisi 2 kali lipat lebih banyak daripada telur ayam broiler. Selain itu, telur itik juga memiliki cangkang lebih tebal sehingga lebih tahan lama masa simpannya. Yang membedakan adalah telur itik biasanya diberi makan dengan cara diangon dan juga diberi pejantan, sehingga telur yang dihasilkan lebih organik. Selanjutnya adalah telur puyuh. Telur puyuh adalah salah satu jenis telur yang juga populer di masyarakat. Telur ini dihasilkan oleh sejenis burung yang oleh masyarakat Indonesia biasa menyebutnya burung puyuh. Selain harganya murah, telur puyuh mudah didapatkan juga di banyak tempat di Indonesia. Telur dengan ciri khusus bercak-bercak tak beraturan dan berwarna coklat tua ini memiliki kandungan gizi yang lebih tinggi hingga 4 kali lipat dibandingkan dengan telur ayam. Selanjutnya adalah susu. Susu adalah cairan berwarna putih yang disekresikan oleh kelenjar mamai pada binatang mamalia betina untuk bahan makanan dan sumber gizi untuk anaknya. Susu juga merupakan sumber gizi bagi tubuh manusia. Nah, hewan-hewan ternak mamalia penghasil susu antara lain sapi, kambing, domba, kerbau, unta, dan kuda. Berdasarkan kandungan lemak yang terdapat di dalamnya, susu terbagi menjadi 4, yaitu susu murni, susu kurang lemak, susu rendah lemak, susu bebas lemak, atau susu skim. Selanjutnya, materi yang kedua adalah manfaat ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. Ikan, udang, cumi-cumi, daging, telur, dan susu adalah sumber penghasil protein hewani. Protein adalah zat yang penting bagi tubuh. Nah, kita akan bahas fungsi protein sebagai berikut. Fungsi protein ada 5. Yang pertama sebagai zat pembangun, yang kedua sebagai cadangan makanan dan sumber energi, yang ketiga sebagai sintesis antibodi, hormon, dan enzim, yang keempat pengatur keseimbangan kadar asam dan basa di dalam sel, yang kelima pembentukan dan perbaikan sel, serta jaringan, terutama pada anak-anak yang berada pada masa pertumbuhan. Materi selanjutnya adalah metode pengolahan. Memasak adalah kegiatan menyiapkan atau mengolah bahan makanan menjadi hidangan yang siap untuk dikonsumsi dengan cara memanaskan bahan makanan agar bahan makanan tersebut aman untuk dikonsumsi. Memasak terdiri dari berbagai macam metode, teknik, peralatan, dan kombinasi bumbu dan rempah agar dihasilkan cita rasa yang lezat. Metode yang pertama adalah merebus atau boiling. Merebus adalah melunakkan atau mematangkan bahan makanan dalam cairan, bisa air, kaldu, santan, atau susu, dengan temperatur 1000 Celcius. Bahan makanan harus terendam dalam cairan. Nah, fungsi cairan adalah untuk mematangkan bahan makanan tersebut. Nah, berikut contoh proses merebus yang menggunakan panci. Selanjutnya, teknik memasak yang kedua adalah mengukus atau steaming. Mengukus adalah memasak bahan makanan dengan uap panas dari rebusan air yang ada di bawahnya, dan bahan makanan atau masakan tidak menyentuh air yang menghasilkan uap tersebut. Bahan makanan diletakkan dalam suatu tempat, lalu uap air disalurkan di sekeliling bahan makanan yang dikukus. Nah, berikut contoh cara mengukus menggunakan panci yang ada saringannya. Jadi ikan tersebut tidak mengenai air yang ada di bawah. Teknik selanjutnya adalah membakar atau grilling. Membakar adalah metode memasak bahan makanan dengan cara dibakar langsung di atas bara api. Biasanya menggunakan arang yang dipanaskan hingga menjadi bara api. Nah, berikut contoh proses membakar.
menggunakan grill atau pembakar yang sudah menjadi bara api. Metode selanjutnya adalah memanggang atau baking. Memanggang adalah metode memasak bahan makanan dengan menggunakan udara yang dipanaskan sehingga bahan yang dimasak mendapatkan panas yang stabil dari segala arah. Nah, berikut ada contoh pemanggangan modern dan tradisional. Jadi, makanannya dimasukkan lalu dinyalakan pemanggangnya. Alat tersebut dinamakan oven. Materi selanjutnya adalah tahapan pengolahan. Tahapan pengolahan terdiri dari 4 langkah, yaitu perencanaan, pembuatan, pengemasan, serta evaluasi. Perencanaan meliputi identifikasi kebutuhan atau menganalisis kebutuhan pengolahan pangan berdasarkan kondisi lingkungan kelas atau kelompok. Lalu, ide atau gagasan membuat rencana atau merancang suatu pembuatan pengolahan pangan sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan. Nah, setelah selesai merencanakan tersebut, lalu masuk ke proses pembuatan. Pembuatan terdiri dari proses persiapan dan proses pembuatannya. Dalam proses pembuatan harus memperhatikan keselamatan kerja. Selanjutnya, setelah selesai proses pembuatan, masuk ke proses pengemasan. Ada 2 langkah yang diperhatikan, yaitu menentukan wadah penyajian dan estetika. Lalu yang kedua, wadah kemasan, estetika dan kesehatan. Jadi tergantung kebutuhannya ya, mau disajikan langsung atau dikemas sebagai makanan yang akan dikirimkan. Lalu langkah yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi di sini ada 2 langkah juga, yaitu merasakan hasil atau produk pengolahan pangan. Lalu setelah merasakan, dievaluasi secara keseluruhan setiap tahapan-tahapannya dan hasil dari makanan tersebut. Nah, materi yang terakhir adalah penyajian dan pengemasan. Tujuan pengemasan adalah yang pertama, melindungi isi atau makanan dari benturan, cuaca, dan mikroorganisme dengan pemilihan material untuk kemasan yang tepat serta desain bentuk dan struktur yang baik. Yang kedua, menjadi daya tarik dan pembeda dari berbagai jenis dan merek makanan. Nah, pemilihan material yang tepat serta desain bentuk dan struktur yang tepat akan menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen untuk memilih makanan tersebut. Dan yang ketiga adalah adanya informasi mengenai makanan tersebut. Ada namanya, ada mereknya, lalu ada juga isi makanannya, beratnya, kandungan bahan dan nutrisi, serta tanggal kadaluarsa produsen, kode produksi, juga keterangan khusus harus jelas. Nah, sekian dulu untuk materi video pembelajaran kali ini. Kita akan lanjutkan di video pembelajaran di part yang kedua mengenai pengolahan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.